Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Dan masih semangat untuk belajar ya teman-teman? Hari ini kita akan belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, muatan pelajaran IPS. Teman-teman, silahkan disimak rangkuman materinya ya. Nah, di dalam materi IPS ini nanti kita akan belajar tentang sumber daya alam. Di tema sebelumnya, teman-teman juga sudah belajar tentang sumber daya alam. Coba masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sudah ingat ya teman-teman ya? Nah, tentunya di dalam kehidupan kita ada berbagai jenis pekerjaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, dulu juga pernah kita pelajari bahwa sumber daya alam itu terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Teman-teman masih ingat perbedaannya apa? Ya, sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup, misalnya dari pertanian dan juga dari peternakan. Kemudian kalau sumber daya alam non hayati itu berasal dari benda mati. Misalnya apa? Misalnya tanah, air, ada juga besi dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang hidup di negara yang kaya akan sumber daya alam. Tentunya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam daerahnya dan menjadi jenis mata pencahariannya. Misalnya apa? Misalnya daerah yang memiliki sumber daya alam pertanian yang sangat melimpah, tentunya masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Jadi ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu mempunyai pengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita coba ingat-ingat lagi ya teman-teman, bahwa sumber daya alam itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah kekayaan alam yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, sumber daya alam ini berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua bagian. Apa aja itu? Yang pertama adalah sumber daya alam terbarukan. Artinya apa? Sumber daya alam ini bisa ada secara terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan, ada tumbuhan, ada udara, ada air, ada juga sinar matahari. Nah, dari beberapa contoh ini akan ada terus-menerus dan bisa kita gunakan setiap hari. Kemudian jenis yang kedua adalah sumber daya alam tidak terbarukan. Artinya apa? Sumber daya alam ini jumlahnya sangat terbatas. Apabila kita tidak bisa menggunakan dengan cermat, maka sumber daya alam ini akan habis. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak bumi, kemudian ada juga gas bumi, kemudian ada juga batu bara. Nah, dari minyak bumi, gas bumi, batu bara atau yang lainnya itu, apabila kita gunakan secara terus-menerus dan kita tidak mau menghematnya, dikhawatirkan sumber daya alam itu akan habis. Nah, itu adalah dua bagian sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan.